Baik, teman-teman, di sini kami kelompok 1 dan berikut adalah nama-nama kelompok kami, anggota kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil wawancara kami di kantor Bapenda Kabupaten Sumber Timur terkait jenis-jenis pajak dan dana bagi hasil yang ada di Kabupaten Sumber Timur. Jenis-jenis pajak di Kabupaten Sumber Timur memiliki berbagai macam jenis pajak yang berperan penting dalam mendukung pendapatan asli daerah atau yang disingkat dengan PAD untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik agar kesejahteraan masyarakat terus meningkat. Dan berikut adalah 11 pajak yang diterapkan oleh Kabupaten Sumber Timur. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pajak bumi dan bangunan. Jadi pajak bumi dan bangunan atau biasa disingkat dengan PBB adalah pungutan yang harus dibayar atas keberadaan bumi dan bangunan yang memberikan manfaat dan status sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang mempunyai hak atasnya atau mendapatkan manfaat padanya. Karena pajak bumi dan bangunan bersifat material, besaran tarif ditentukan dari luas dan kondisi tanah atau bangunan yang ada. Jadi contoh objek pajak bumi dan bangunan atau PBB yang pertama itu terdiri dari sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, dan juga tambang. Sedangkan objek bangunan dalam pajak bumi dan bangunan itu meliputi rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pagar mewah, kolam renang, dan juga jalan tol. Jadi baik, yang kedua itu ada biaya perolehan atas tanah dan bangunan BPHATB. Pajak ini dikenakan saat seseorang memperoleh hak atas tanah atau bangunan seperti melalui pembelian atau warisan. Pajak ini menambah pendapatan daerah dan dorongan tertib, administrasi, dan pertahanan. Saya akan melanjutkan yaitu jenis-jenis pajak di Kabupaten Sumber Timur. Yang ketiga itu ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBJT. PBJT ini dikenakan atas pembelian bahan bakar kendaraan bermotor. Pajak ini digunakan untuk mendanai pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur transportasi di daerah. Pajak listrik. Pajak listrik ini dikenakan atas konsumsi listrik masyarakat. Dana dari pajak ini dimanfaatkan untuk pengembangan energi dan pelayanan publik di daerah. Yang kelima, pajak jasa perhotelan. Pajak ini dikenakan atas jasa penginapan seperti hotel dan losmen. Pajak ini mendukung sektor pariwisata dan menjadi sumber PAD dari wisata yang akan datang. Yang keenam, pajak jasa parkir. Pajak ini dikenakan pada penggunaan lahan parkir di area publik atau komersial. Dana ini digunakan untuk penataan transportasi dan kenyamanan lalu lintas dan lain-lainnya. Yang ketujuh, pajak kesenian dan hiburan. Pajak kesenian dan hiburan adalah pajak daerah yang dikenakan atas penyelenggaraan kegiatan kesenian dan atau hiburan yang diselenggarakan untuk umum. Pajak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau Undang-Undang HKPD, menggantikan undang-undang sebelumnya terkait pajak daerah. Tarif pajak ditetapkan oleh pemerintah daerah, namun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ditentukan batas maksimum tarif pajak hiburan. Untuk hiburan umum maksimal 10%. Untuk hiburan tertentu seperti diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap atau spa, tarif bisa mencapai maksimal 75%. Tarif ini bisa berbeda antar daerah, tergantung kebijakan masing-masing pemerintah daerah. Tujuan dan manfaat pajak yaitu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD, mendorong pengembangan industri hiburan yang tertib dan terpantau sebagai alat kontrol terhadap jenis hiburan tertentu. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak reklame. Jadi pajak ini dikenakan
atas pemasangan iklan dan reklame di ruang publik. Pendapatan ini digunakan untuk pengelolaan tata kota dan pembangunan fasilitas umum. Pajak yang ke-9 yaitu pajak mineral bukan logam dan batuan atau disingkat dengan MBI. Pajak ini dikenakan atas eksploitasi pasir, batu, dan mineral yang bukan logam lainnya. Pajak ini berkontribusi pada pendapatan daerah dan pengelolaan sumber daya alam. Adapun pajak sarang burung walet. Pajak ini dikenakan pada produksi dan perdagangan sarang burung walet. Komoditas bernilai tinggi di daerah. Pajak ini mendukung PAD dan ekonomi lokal. Di sini ada pun contoh pajak sarang burung walet. Yang pertama pajak penghasil atau PPH. Dikenakan pada penghasil yang diperoleh dari penjualan sarang burung walet. Pemilik usaha harus melaporkan dan membayar pajak berdasarkan besaran keuntungan. 11. Pajak kendaraan. Pajak kendaraan bermotor atau PKB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak ini merupakan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah provinsi melalui sistem administrasi manunggal satu atap atau samsat. Ada beberapa dasar hukum terkait pajak kendaraan bermotor di Indonesia. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan daerah provinsi masing-masing mengatur tarif dan prosedur pembayaran. 3. Peraturan pemerintah dan Kemenku yang mengatur aspek pelaksanaan termasuk tarif progresif. Ada beberapa jenis pajak kendaraan. Yang pertama, pajak kendaraan bermotor atau PKB dikenakan kepada pemilik kendaraan bermotor roda 2, roda 4 maupun kendaraan niaga. Dibayar setiap tahun pada saat perpanjangan STNK. Tarif biasanya berkisar antara 1% sampai 2% dari nilai jual kendaraan, tergantung dari provinsi dan jumlah kepemilikan kendaraan. Untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya dikenakan tarif progresif. Biaya balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dibayarkan saat terjadi peralihan kepemilikan kendaraan, misalnya jual beli atau hibah. Juga dibayar saat pembelian kendaraan baru. Tarif berkisar 10% untuk kendaraan baru dan 1% untuk kendaraan bekas. Tujuan dari pemungutan pajak kendaraan itu ada beberapa. Yang pertama itu pembangunan infrastruktur transportasi. Dana dari pajak kendaraan digunakan untuk perbaikan dan pembangunan jalan, jembatan, serta fasilitas umum transportasi. Yang kedua itu ada pendapatan asli daerah atau PAD. Pajak ini menjadi salah satu sumber utama pendapatan daerah untuk membiayai pelayanan publik. Yang ketiga itu ada pengendalian jumlah kendaraan. Melalui pendapatan tarif progresif, pajak ini bertujuan untuk mengontrol jumlah kendaraan pribadi, khususnya di kota-kota besar yang padat. Dana bagi hasil atau DBH pengertian. DBH adalah dari pemerintah pusat kepada daerah sebagai bagian pembagian dari penerimaan negara. Besarnya tergantung pendapatan daerah dan kesepakatan. Dana bagi hasil di Kabupaten Sumba Timur ini berasal dari berbagai sumber, termasuk perusahaan besar seperti PT MSM atau Muria Sumba Manis yang berada di Kabupaten Sumba Timur. Nah, dana ini menjadi tambahan pendapatan penting bagi pembangunan daerah di Kabupaten Sumba Timur. Nah, contoh dana bagi hasil dari PT MSM ini yaitu PT MSM memberikan dana bagi hasil ke Kabupaten Sumba Timur dengan tantangan utama adalah bagaimana dana ini dapat dikelola secara efisien untuk pembangunan yang berkelanjutan pada Kabupaten Sumba Timur.
Jadi baik yang berikut ada tantangan pengolahan DBH di Sumba Timur. Pengolahan DBH masih minim dan belum optimal. Diperlukan transparansi, peningkatan kepastian keuangan dan manajemen yang baik agar dana ini bermanfaat secara maksimal. Kesimpulan, pajak daerah dan dana bagi hasil merupakan sumber utama pendapatan untuk pembangunan. Pengelolaan yang baik sangat diperlukan untuk kemajuan Kabupaten Sumba Timur.